Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Bandung, dan roja-roja di kota-kota lain, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian masalah tauhid, mengambil penjelasan dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan tentang perjanjian yang Allah ambil dari Bani Adam. Kita masuki bab awal dari kitab ini, berbicara tentang at-tauhid wa aqsamuhu, tauhid dan jenis-jenisnya. Dari segi metodologi pembahasan ada dua cara menjelaskan tauhid. Cara yang pertama adalah tauhid dibagi kepada tiga jenis. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Ini sudah sering kita terangkan. Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal kerububiyahan Allah. Tauhid artinya mengesahkan. Contohnya meyakini Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini, Allah satu-satunya yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi madarat, yang memberi maslahat, dan yang sejenisnya. Itu tauhid ar-rububiyah. Tidak boleh ada keyakinan ada pencipta lain selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, dan yang seterusnya tidak boleh. Berarti tidak mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Artinya hanya beribadah kepada Allah, apapun bentuk dari ibadah itu. Salat, saum, termasuk berdoa, termasuk menyembelih atau berkurban, itu semuanya ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Itu tauhid al-uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat, maknanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan
sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mentakif, mentamtsil dan menta'til. Mentakif itu mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang atau yang samar. Itu takif, tidak boleh. Seperti tangan Allah itu panjangnya 3 kali lipat daripada lebarnya. Itu takif walaupun tidak jelas. Tidak boleh. Tidak boleh mentakif, tanpa mentamthil, menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupai. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi cara dan hakikat mendengarnya tidak sama. Mendengarnya makhluk saja beda. Antara kita dengan mendengarnya kelelawar itu beda. Antara mendengarnya kambing dengan mendengarnya semut itu berbeda. Makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan Khaliq, dengan Allah. Jadi Allah tidak ada yang menyerupainya. Allah melihat, makhluk melihat. Kok sama? Hanya istilah melihatnya aja yang sama. Hanya sebutan mendengarnya aja yang sama. Definisi mendengar adalah idrakus saut. Mampu menangkap suara. Itu. Cuma bagaimana cara menangkap suara, hakikat dan kaifiatnya berbeda. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Apalagi dengan Khaliq. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tanpa mentamtsil. Dan yang ketiga tanpa menta'til. Menta'til itu menolak, mengingkari. Oh Allah itu nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk, akhirnya diingkari. Pada Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Terus bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Al-Quran. Lalu ditolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau punya tangan sama dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau enggak punya tangan apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya tangan? Banyak. Ular enggak punya tangan tuh. Allah wajib diyakini punya tangan. Cuma bagaimana tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tangan kita dengan tangan kursi aja berbeda. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Beda apanya? Segalanya. Ukurannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, bahannya beda, segala macamnya beda. Tapi sama-sama disebut tangan. Itu makhluk dengan makhluk. Ayam punya tangan, enggak punya tangan, hanya punya kaki. Jadi kenapa Allah punya tangan diingkari hanya karena dianggap serupa dengan makhluk? Emang kalau enggak punya tangan enggak serupa gitu dengan makhluk? Serupa dong ya. Jadi tidak boleh ta'til, tidak boleh mengingkari. Nah, itu tauhid asma wa sifat. Itu sudah kita terangkan. Ini metodologi pertama, cara pertama pembagian tauhid. Ada 3, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Cara kedua. Ada lagi yang membagi tauhid menjadi 2. Tapi istilahnya beda. Pertama,
tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu. Itsbat itu menetapkan. Makna tauhid al-ma'rifah wal itsbat itu tauhid berupa pengetahuan, mengetahui dan menetapkan untuk Allah. Dan tauhid ma'rifah wal itsbat ini mencakup dua jenis tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma was sifat. Tauhid ar-rububiyah hanya berupa pengetahuan kita tentang Allah. Allah itu maha pencipta, maha pengatur, maha menghidupkan dan mematikan, maha memberi madarat atau memberi manfaat, maha pemberi rizki, maha menguasai. Itu pengetahuan, ma'rifah. Dan itsbat, dan kita menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Termasuk tauhid asma wa sifat, mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat Allah, lalu ditetapkan oleh kita sebagai nama dan sifat Allah. Dari mana mengenal nama dan sifat Allah? Bukan berdasarkan akal, pikiran, tapi berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Sebab tak ada yang tahu tentang nama dan sifat Allah kecuali Allah sendiri. Lalu Allah mengenalkan nama dan sifatnya kepada manusia melalui Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih juga wahyu dari Allah. Tidak bisa nama dan sifat Allah ditetapkan berdasarkan akal, perasaan, dugaan, rabaan. Enggak. Karena Allah tidak ada yang menyerupai makhluknya. Jadi dua jenis tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat ini disebut tauhid ma'rifah wal itsbat. Karena berupa pengetahuan dan kita menetapkan itu bagi Allah. Lalu tauhid ini pun disebut juga dengan tauhid al-ilmil khabaril i'tiqadi. Tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Kenapa disebut tauhid al-ilmi? Karena hanya berupa ilmu. Kenapa disebut al-khabari? Karena ini info, khabar, berita dari Allah dan Rasulnya. Kenapa ini disebut i'tiqadi? Sebab menjadi keyakinan yang tertancap dalam diri kita tentang apa yang kita ketahui tentang Allah tersebut. Inilah jenis tauhid yang pertama, tauhid ma'rifah wal itsbat, atau disebut juga tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Jenis kedua, tauhid at-talab wal qasd. Tauhid at-talab. At-talab itu tuntutan. Al-qasd itu tujuan. Ini yang dituntut oleh Allah. Ini yang menjadi tujuan dari Allah. Apa tauhid at-talab wal qasd? Inilah tauhid al-uluhiyah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Inilah yang dimaksud. Inilah yang dituntut oleh Allah. Dan itulah yang menjadi tujuan. Tujuan Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Agar kita dalam menyembahnya, dalam beribadah ini disertai dengan bekal ilmu tentang yang kita sembah. Makanya nanti ketika menyembahnya disertai dengan perasaan khauf, roja, bukan roja radio. Roja artinya berharap, juga mahabbah, juga ikhlas, juga tawakal, juga khasyah, dan seterusnya.
Karena dari pengenalan terhadap nama dan sifat Allah, perasaan-perasaan yang tadi disebutkan, sifat-sifat yang tadi disebutkan kepada Allah bakal muncul. Ada mahabbah kepada Allah, ada khauf, ada roja, ada khasyah, ada rahbah, ada khusyuk, ada ikhlas, ada tawakal, ada macam-macam. Buah dari pengetahuan kita kepada Allah. Nah, jadi tauhid at-talab wal qasd adalah tauhid al-uluhiyah atau disebut juga tauhid ibadah. Tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, ini menjadi tuntutan dari Allah kepada kita dan yang menjadi tujuan Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Kenapa Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Atau sebutan bagi tauhid at-talab wal qasd disebut juga at-tauhidut talabil qasdi al-iradi. Samalah maknanya dengan yang tadi, ya. Itulah dua cara menjelaskan tauhid. Hanya beda cara, intinya sama. Baik membagi tiga tauhid kepada rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, ataupun dibagi dua, tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid at-talab wal qasd. Itu rinciannya seperti yang poin pertama tadi. Hanya beda metodologi, beda cara gitu ya. Tapi intinya sama. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan masalah tauhid. Sebelum merinci penjelasan tauhid lebih detail, ada beberapa perkara yang diterangkan oleh muallif untuk menerangkan agungnya kedudukan tauhid dalam agama ini. Poin pertama, penjelasan pertama atau alasan pertama bahwa tauhid itu sangat agung adalah anna rusul lam tad'u ila syai'in qablahu wa lam tanha an syai'in qabla dhiddih wa ja'alahu Allahu azza wa jalla syarata dukhulil jannah wal itqa minan nar. Pertama, para rasul dari mulai Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah mereka menyeru kepada sesuatu pun sebelum menyeru kepada tauhid. Dakwah yang pertama kali diserukan oleh para nabi dan para rasul adalah tauhid sebelum menyuruh kebaikan-kebaikan lain. Sebelum turun perintah salat, saum, haji atau umroh, infak atau sedekah, zakat, sebelum turun perintah untuk melakukan kebaikan yang lainnya, ini tauhid terlebih dahulu. Dan tidaklah para nabi melarang dari sesuatu pun sebelum melarang dari lawannya tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Larangan yang pertama kali diserukan oleh para rasul, syirik. Jangan menduakan Allah dalam hal ibadah. La ilaha illallah sudah mencakup dua-duanya tuh. Hanya menyembah Allah dan dilarang syirik. La ilaha, jangan kamu syirik illallah. Dan ibadahlah hanya kepada Allah. La ilaha, tidak ada sembahan yang sebenarnya. Artinya jangan nyembah yang lain. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Seluruh dakwah para nabi dan para rasul begitu. Berkata Nabi Syu'aib,
Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Dia. Nah, jadi kebaikan yang pertama kali diserukan oleh para rasul adalah tauhid, dan keburukan yang pertama kali dilarang oleh para nabi adalah syirik. Waktu itu mabuk belum dilarang. Waktu itu belum ada larangan riba. Para sahabat masih riba, masih mabuk, dan demikian juga keburukan-keburukan lain belum ada larangan kecuali syirik, itu yang dilarang. Nah, ini menjadi dalil tentang agungnya tauhid. Prioritas yang pertama dari agama ini adalah tauhid. Ini alasan pertama. Alasan kedua, annal Qur'ana kullahu fi taqriri tauhid bi anwa'ihi. Sesungguhnya Al-Quran itu seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengah. Semua ayat Al-Quran itu untuk menetapkan tauhid dan jenis-jenisnya dan seluruh jenis tauhid. Tidak ada satupun ayat yang tidak berkaitan dengan tauhid. Kalau tuh ada perintah di awal, itu kalimat terakhir dari perintah itu pasti tauhid. Setelah merintahkan suatu, ujung dari ayat itu innallaha alimun hakim. Itu tauhid asma wa sifat. Bagaimana penjelasan rinci bahwa Quran seluruhnya berisi tauhid? Semua ayat berkaitan dengan tauhid. Ada 4 penjelasan. Pertama, imma khabarun anillahi azza wa jalla wa ma yajibu ayyusafa bih wa ma yajibu ayyunazzaha an wa huwa tauhidul ilmil khabaril i'tiqadi. Pertama, ayat tidak lepas dari 4 poin. Yang pertama, mungkin ayat itu berisi informasi tentang Allah, tentang sifat-sifat yang wajib untuk dirinya, atau yang wajib Allah itu disucikan dari sifat-sifat itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu menyangkut sifat Allah dan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sifat Allah Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apalagi iyyaka na'budu itu tauhid. Wa iyyaka nasta'in itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanir rahim. Dan seterusnya. Itu informasi tentang Allah, tentang sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan bagi Allah. Ada lagi sifat-sifat yang Allah wajib disucikan dari sifat itu. Seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu masih nama dan sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu sifat yang Allah tolak dari dirinya. Allah itu tidak dikenai rasa ngantuk ataupun tertidur. Tidur dan ngantuk itu sifat yang ditolak dari diri Allah. Wajib Allah disucikan dari sifat itu. Allah tidak pernah tidur, ngantuk pun tidak, lalai pun, melamun pun tidak pernah. Nah, jadi ini kemungkinan pertama. Ada ayat
ayat mungkin yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Kedua, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khala'a ma yu'badu min dunih wa huwa tauhidut talabil iradi. Kedua, mungkin ada ayat yang isinya ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Contohnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-Baqarah ayat 21. Hei manusia, sembahlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini yang kedua. Ketiga, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atih fadzalika min huquqit tauhid wa mukammilatuhu. Ketiga, mungkin ayat tersebut berisi perintah ataupun larangan. Suruhan, aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan banyak lagi perintah-perintah atau larangan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, dan seterusnya. Banyak larangan-larangan. Perintah atau larangan atau mewajibkan untuk mentaati Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apa kaitannya dengan tauhid? Itu adalah hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah wajib ditunaikan hak dari tauhid itu. Apa hak tauhid? Lakukan perintah dari zat yang kita tauhidkan dan jauhi semua larangan-larangannya. Jadi kita menahan diri dari ghibah, menahan diri dari dusta, menahan diri dari mencela, itu menunaikan hak tauhid. Oleh karena itu, kapan saya lupa ya menjelaskan bahwa di dalam perintah untuk berbuat baik kepada sama manusia atau larangan dari berbuat buruk kepada sesama makhluk, di dalamnya ada pelaksanaan tentang hak Allah. Kalau kita langgar larangan tersebut, melanggar hak Allah. Umpamanya kita menggibahi sesama orang, kita menghina sesama manusia, kita tajasus mengorek-ngorek dan menyebarkan kesalahan manusia. Jangan dikira itu hanya dosa kepada sama manusia. Yang pertama kali dilakukan oleh si pelaku ghibah tadi adalah melanggar hak Allah. Karena Allah yang melarang hal itu, ya enggak? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menghina di antara sama kalian, jangan saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi kebanyakan prasangka. Sebagian prasangka itu suudzon, itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bertajassus, nyari-nyari, ngorek-ngorek, nyungkil-nyungkil kesalahan orang. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Itu kan larangan Allah. Ada hak
Allah yang harus kita tunaikan dalam interaksi sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu kita tajassus, berghibah, suudzon, menghina, mencela, memberikan gelar-gelar yang buruk, maka yang pertama kita lakukan adalah melanggar larangan Allah, melanggar hak Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ketika kita menolong sesama orang, sama manusia dalam kebaikan, dalam ketakwaan, maka yang pertama kali kita lakukan menunaikan hak Allah. Karena Allah yang merintahkan itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita saling menolong dengan sesama kawan dalam hal keburukan, dalam hal dosa, yang pertama kali kita lakukan melanggar hak Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, berkaitan erat dengan tauhid, yaitu hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ayat yang melarang, ayat yang melanggar itu adalah tidak lepas dari tauhid. Itu yang ketiga. Yang keempat, poin yang keempat, wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhid wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nasr wat ta'id wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah wa huwa jaza'u tauhidihi au khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal wa ma yuf'alu fil uqba minal adzabi fa huwa jaza'u man kharaja an hukmi tauhidihi. Keempat, mungkin ayat tersebut berkaitan atau berupa informasi, berita, pemberitahuan tentang bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid, bagaimana Allah memperlakukan mereka di dunia dalam bentuk memberi pertolongan, dalam bentuk memberikan dukungan, menguatkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Kata Allah, ya orang-orang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan, mengokohkan kedudukan kalian. Ini balasan Allah atau sikap Allah, perlakuan Allah kepada ahli tauhid. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, idh tastaghithuna rabbakum, lalu Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Waktu perang Badar, kaum muslimin hanya 300 orang, musuh 1000 orang, 3 kali lipat lebih. Nabi SAW berdoa, minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Allah respon. Dikirim 1000 malaikat. Musuh 1000, malaikat yang turun 1000. Bayangkan. Jangankan 1000, satu malaikatnya aja bisa mengalahkan mereka semua. Apalagi 1000. Pantas kaum muslimin walau hanya dengan jumlah 300 menang. Itu baru di dunia. Dan bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid di akhirat, di surga. Kenikmatan surga nggak ada bandingannya dengan apa yang dialami oleh manusia. Seluruh kenikmatan yang pernah
dirasakan oleh manusia di dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Nah, banyak ayat yang menjelaskan begitu. Ayat yang menjelaskan tentang Allah menolong orang-orang beriman di dunia, menguatkan, dan yang sejenisnya menyelamatkan dari makar kezaliman orang-orang yang memusuhi mereka itu di dunia. Di akhirat Allah banyak menerangkan tentang surga untuk mereka, dan itu adalah balasan bagi orang yang bertauhid. Jadi semua pertolongan yang Allah berikan dunia sampai akhirat, termasuk alam barzakh, balasan atas tauhid mereka selama hidup di dunia. Dan ada juga ayat yang berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang maksiat, ya. Bagaimana perlakuan Allah kepada mereka. Allah azab mereka di dunia dengan beragam azab. Ada yang diberikan musibah, ada yang diberikan kekuasaan dan kekayaan lalu mereka menderita dengannya. Kan Allah menyatakan wala yu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Itu ayat. Jangan sampai harta-harta mereka, harta-harta orang kaya dan anak-anak mereka itu mempesonakan kamu, membuat kamu takjub terbelalak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah hanyalah ingin mengazab mereka dengan kekayaan dan anak-anak tersebut. Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak, tapi itu jadi siksaan bagi mereka. Antum jangan beranggapan orang yang kaya dan berkuasa itu bahagia. Enggak lah, liur. Nggak bisa tidur. Orang yang berkuasa takut kekuasaan digoncang, takut dikudeta, takut di apa-apakan. Nanti begitu turun, keborokan selama berkuasanya dijadikan alasan untuk menangkap dan memenjarakannya. Resah, gelisah mereka. Makanya selama menjalankan kekuasaannya bukan berpikir bagaimana agar rakyat sejahtera saja, tapi bagaimana agar kekuasaan ini bisa dibuat selama mungkin. Bila perlu 10 periode. Sekarang kan hanya boleh 2 ya. Mereka liar, harus ngurus negara, harus ngurus departemen. Termasuk yang kaya raya punya banyak perusahaan, itu harus mengurus perusahaannya, mengurus keuangannya, mengurus manajemennya, mengurus bawahan-bawahannya, mengurus proyek-proyek, segala macam liar. Baru 1 perusahaan. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang punya warung kecil. Ngurus warung liar apa tidak? Liar atuh. Nah, uang masuk dan keluar ngitungnya aja liar. Belum lagi ada yang ngutang, belum lagi ada yang terbuang, belum lagi ngitung bati teh untung dan seterusnya, untung apa rugi ini dan seterusnya, liar. Apalagi banyak terazab secara psikis, terazab secara fisik. Iya, udah capek tuh. Punya kekuasaan, punya banyak uang, capek. Jangan dikira kalau orang sudah punya uang triliunan atau miliaran, kerjanya ongkang kaki, ya, terus nanggai gado tenan, bertopang dagu, nangkep harigu gitu, ucang angge. Apakah begitu orang kaya? Enggak. Sekali-sekali memang suka, tapi kebanyakan dari waktunya sampai malam ngurus perusahaannya. Akhirnya susah tidur. Akhirnya tidak teratur
makannya, kena berbagai macam penyakit. Apa yang dia suka dibeli, dimakan. Jadi tubuhnya gudang gula, diabetes, gudang lemak, kolesterol, gudang asam yang berurat, asam urat, gudang garam, tensi naik ya enggak? Komplikasi. Mau makan yang enak nggak bisa, mau makan durian, mau makan kambing, tensi naik. Mau makan sayur mayur yang kacang-kacangan yang berdaun hijau, asam urat naik. Makannya apa? Tuh, air putih saja sudah. Uang banyak coba. Bahagia enggak? Enggak sama sekali. Azab di dunia. Ada juga yang diazabnya dengan penderitaan, dengan penyakit, dengan himpitan ekonomi, ya kafir, ya musyrik, ya miskin. Ada yang begitu gitu ya. Itu baru di dunia. Termasuk yang kaya, yang berkuasa, Allah azab dengan kekayaan dan kekuasaan. Tapi mereka tidak merasa sedang diazab. Padahal psikisnya, jiwanya, batinnya stres, depresi. Itu baru di dunia. Dan wa ma yuf'alu bihim fil uqba minal azab. Dan apa yang Allah akan timpakan kepada mereka di akhirat berupa azab. Begitu mati masuk alam kubur saja sudah diazab. Itu sampai kiamat terus teralami, entah berapa ribu tahun. Sampai kiamat terjadi. Dan setelah kiamat terjadi, azabnya jauh lebih dahsyat lagi. Wa dzalika jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid. Dan itu balasan bagi orang yang keluar dari hukum tauhid. Jadi semua ayat dalam Al-Quran apapun isinya selalu berkaitan dengan tauhid. Fal Qur'anu kulluhu tauhid. Maka Al-Quran semuanya tauhid, berisi tauhid. Mungkin esensi dari tauhid tersebut seperti menyuruh untuk hanya beribadah kepada Allah, melarang syirik, menyebut sifat dan nama Allah. Atau mungkin seruan dakwah, seruan berbuat kebaikan, seruan untuk beribadah kepada Allah. Atau mungkin perintah dan larangan. Itu hak-hak tauhid. Atau tentang sejarah masa lalu. Atau tentang penjelasan surga dan neraka di akhir hayat atau di akhir alam terakhir akhirat nanti. Itu semuanya balasan bagi tauhid, ya. Dengan demikian kita mengetahui Al-Quran itu seluruhnya berisi tauhid. Sekarang kita mulai penjelasan lebih detail tentang jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid al-khabari al-i'tiqadi atau tauhid al-ma'rifah wal-itsbat. Tauhid ma'rifah wal-itsbat mengandung dua hal. Pertama, itsbatu dzatihi. Pertama, menetapkan zat Allah. Allah itu ada. Walaupun tidak terjangkau oleh panca indera, karena kesempurnaan Allah dan super lemahnya kita. Kalau ada sesembahan yang bisa terjangkau oleh panca indera di dunia, itu sembahan yang lemah. Allah tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, tidak teraba. Karena saking sempurnanya Allah, dahsyatnya Allah, hebatnya Allah, dan lemahnya kita. Kita nggak akan mampu mata ini melihat Allah di dunia. Telinga ini nggak akan mungkin mampu mendengar suara Allah di dunia.
Nabi Musa kan pernah melihat, pernah meminta ingin melihat Allah ya. Lalu kata Allah, kamu coba lihat tuh gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Tiba-tiba beleduk, jeleger. Si gunung itu apa? Hancur berkeping-keping. Sampai Nabi Musa pingsan karenanya. Nggak mampu gunung itu. Allah memiliki hijab berupa cahaya. Hijab itu yang menghalangi pandangan makhluk terhadap Allah. Yang apabila hijab itu disingkapkan, niscaya seluruh alam jagat atau alam jagat raya atau makhluk yang terlihat oleh pandangan mata Allah akan hancur, akan musnah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Tapi itu di dunia. Beda lagi nanti dengan di akhirat. Beberapa kelemahan kita di akhirat dicabut. Baik ahli surga ataupun ahli neraka. Kelemahan dari banyak hal. Di sini kita melemah dan menua ya. Di sana nggak ada tua-tuanya, nggak ada lemah-lemahnya. Di sini kita ngantuk, capek, lalu tidur. Di sana nggak ada ngantuk, nggak ada capek, makanya ahli surga tidak tidur. Loh, bukankah tidur itu enak? Kenapa di surga tidak tidur? Enak teh bagi yang lemah. Lemah, merasakan capek, merasakan ngantuk. Butuh tidur, ya tidur nikmat. Tapi coba bagi orang yang segar bugar, suruh tidur, dalieur tuh. Kalau tidur itu nikmat secara hakiki, niscaya kita seharian mending tidur atau kalau libur namanya. Enggak, liur tidur teh. Apalagi di saat kita harus bersenang-senang, terus kita tidur, rugi banget itu ya. Rugi. Maka ahli surga tidak tidur. Apa kerjanya? Senang-senang terus. Happy-happy. Kelemahan manusia dicabut. Dari beberapa aspek. Mereka tidak mati, mereka tidak sakit, mereka tidak lelah, mereka tidak tua, mereka tidak mengalami kesedihan, kecemburuan, keburukan apapun tidak. Nah itu di akhirat. Makanya di akhirat ahli surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla tanpa madarat sedikit pun. Jadi yang pertama dari tauhid ma'rifah wal itsbat adalah itsbatu dzatihi, menetapkan zatnya. Dalam arti Allah itu ada, Allah itu eksis walaupun tidak terjangkau. Dan inilah yang dengan istilah lain disebut tauhid ar-rububiyah. Menetapkan zat Allah termasuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Dan nanti kita akan bahas. Meyakini adanya Allah itu sesuatu yang logis, rasional, masuk akal. Sebaliknya, mengingkari adanya Allah itu sebuah kebodohan. Sebuah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis, tidak logis, tidak bisa diterima oleh akal pikiran orang. Atau jangankan adanya Allahnya. Sekarang gini, ini gelas di tangan saya. Kalau saya mengatakan gelas ini nggak ada yang bikin, nggak ada yang buat, jelek gue ada di sini. Nggak ada yang bikinnya, nggak ada yang buatnya. Cuk tiba-tiba. Ada yang percaya? Nggak ada yang percaya. Dusta, bohong, nggak masuk akal. Gelas ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang buat. Dan yang buatnya bukan sembarangan, ahli, makanya bagus gitu kan. Herang, ngagenclang, terus simetris gitu ya, bulet.
pokoknya mah bagus aja. Makanya laku dijual. Sebab sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada yang membuatnya. Walaupun yang kecil sekecil gelas. Makanya kalau ada orang yang mengatakan gelas ini tidak ada yang membuatnya, ini gak masuk akal. Gak realistis, gak logis, gak rasional. Pasti ada yang bikin. Lalu saya bilang, gelas ini tidak ada yang membawakan, ujug-ujug jelek gue dengan airnya. Percaya? Nggak percaya. Pasti ada ya, tadinya kosong, diisi gitu, nggak tahu dicuci enggaknya. Diisi terus dibawa ke sini gitu ya. Ada pasti, siapa nggak tahu, pokoknya ada lah. Walaupun kita tidak tahu orangnya, nggak peduli, pasti ini ada orang yang bikin, ada yang menuangkan airnya, ada yang membawanya ke sini dengan tujuan tertentu pasti juga agar saya minum. Nanti insya Allah saya minum. Ini baru kecil, simple, kecil. Bayangkan alam jagat yang gede, teratur, berjalan selama entah ribuan atau jutaan tahun yang lalu sampai hari kiamat. Dengan benda-benda besar, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada berbagai macam planet yang katanya jumlahnya miliaran atau triliunan. Mereka beredar pada orbitnya dengan kecepatan yang tertentu, dengan garis edar yang tetap, tidak melenceng. Dan jarak satu planet dengan planet lain itu begitu klop, begitu pas, tidak saling mendekat sampai berbenturan, tidak saling menjauh sehingga lepas, tidak ada lagi gaya tarik-menarik. Konon antara matahari dan bulan dan bumi yang kita injak juga jaraknya itu harus pas. Mendekat sedikit, kebakar ini bumi. Menjauh sedikit, beku ini semua kehidupan di bumi, kan gitu ya. Itu beredar entah berapa ribu tahun atau juta tahun yang lalu. Konon katanya usia dunia sudah jutaan tahun. Wallahu a'lam. Mustahil ini ada dengan sendirinya dan mustahil tidak di-manage, tidak diatur. Pasti ada yang bikin dan setelah bikin tidak culjen, bahasa Sunda ya. Tidak culjen itu tidak dibuat lalu dibiarkan begitu saja. Enggak, pasti diatur, dimanage, dipelihara dengan manajemen yang super sempurna. Siapa yang membuat dan memanagenya? Dialah Allah Azza wa Jalla. Jadi meyakini adanya Allah itu sesuatu yang sangat rasional, logis dan masuk akal. Mengingkari adanya Allah dan meyakini dunia ini bleg ada dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya, sama aja dengan menyatakan gelas ini jelek ada dengan sendirinya, jalan sendiri, nuangin air sendiri di sini, kemudian mencelok di sini. Sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Nah, jadi tauhid ma'rifah wal isbat, pertama isbatu dzatihi, menetapkan zat Allah Ta'ala, dan itu tauhid ar-rububiyah. Yang kedua isbatu asma'ihi wa sifatihi, menetapkan nama-nama dan sifat bagi zat tadi. Dan ini tauhid asma wa sifat. Poin pertama yang kita akan jelaskan adalah argumentasi, dalil, alasan tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu eksis. Dan Al-Quranul Karim memberi obat dan bimbingan kepada orang yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing dengan cara disuruh mentadabburi, menelaah, memikirkan
alam dan juga dirinya. Perhatikan alam, jagat raya. Perhatikan diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu tuh, tidakkah kamu perhatikan? Nah, di antara ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang membimbing manusia untuk meyakini keberadaan Allah adalah pertama, Al-Quran surah Tur ayat 35 sampai 37. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Sesuatu ada karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan ini tertolak secara akal dan realita. Kemungkinan kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil, tertolak secara akal dan realita. Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Harus rada mikir sedikit. Terfahami apa tidak? Ini argumen yang menolak bahwa sesuatu ada karena dia menciptakan dirinya sendiri. Ini nggak bisa diterima ya. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tidak ada. Dan ketika tidak ada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri ya. Ngerti apa? Faham? Ngerti dan faham. Jadi 2 kemungkinan ini tertolak. Kemungkinan ketiga, suatu ada karena ada yang mengadakannya. Ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Dan inilah yang rasional, yang masuk akal, yang realistis. Maka Allah mengungkit, menyentil hal ini. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada, atau mereka menciptakan diri sendiri? Mikir, menciptakan diri sendiri nggak mungkin. Oh, pasti ada yang menciptakan. Secara naluriah langsung melahirkan keyakinan, iya, saya nggak mungkin ada dengan sendirinya, tapi saya ada karena diciptakan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, waktu itu dia masih musyrik, masih kafir. Tapi dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib membaca surah Tur. Surah ke-52 ya, surah Tur. Ketika sampai kepada ayat 35 sampai 37, Allah menyatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri tidak yakin. Atau apakah mereka memiliki perbendaharaan ilmu Allah, atau mereka yang dikuasai oleh Allah? Berkata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir. Hampir-hampir hatiku melayang terbang mendengar ayat ini. Ayat ini bahasa Arab, Jubair bin Mut'im orang Arab pasti faham dengan nilai balaghahnya.
dengan nilai sastra yang terkandung di dalam ayat yang dia dengar. Dan itu awal mula pertama kali tertancapnya iman dalam hatiku. Inilah dalil pertama tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin menciptakan dirinya, termasuk alam jagat raya, tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin mereka menciptakan diri sendiri, tapi pasti ada yang mengadakannya dan menciptakannya, dan dialah Allah Azza wa Jalla. Ini dalil atau argumen pertama. Argumen yang kedua, Jumat depan kita akan bahas karena masih banyak poin-poinnya, sedangkan waktu yang kita miliki sudah habis. Sampai di sini dulu, dan mohon maaf untuk hari Jumat ini pertanyaan dikhususkan bagi para pendengar radio Roja dan pemirsa Roja TV di Cilengsi. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Dan kami undang Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk berinteraksi secara langsung dari sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Pertanyaan pertama Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Beberapa orang tidak disebutkan di nama Ustaz ingin bertanya terkait dengan makna dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang artinya kurang lebih bukan kamu yang melempar tapi Allah yang melempar. Pertanyaan Ustaz, apakah ini termasuk penjelasan terkait tauhid, dan kalau termasuk dalam tauhid apa? Dan pekerjaan Allah melempar ini bisakah dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memukul dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya. Taib, barakallahu fiik. Ayat tersebut bukan terdapat dalam surah Al-Ma'idah, tapi dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kata Allah, bukan kamu yang melempar, akan tapi Allah lah yang melempar. Apakah ini termasuk ayat tentang tauhid? Iya. Tauhid yang mana? Itu termasuk jaza'ut tauhid fid dunya. Balasan bagi orang yang bertauhid di dunia. Yaitu orang-orang yang beriman lalu berjihad di jalan Allah. Lalu ketika perang, mereka melemparkan tombak-tombak mereka atau panah-panah mereka. Dan sekali lempar, sekali memanah, selalu tepat sasaran. Walaupun asal, cek gitu. Tidak dikeceng, tidak dibidik. Itu kena sasaran. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semua itu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Maknanya Allah yang mengatur bagaimana mekanisme terjadinya pelemparan tersebut sampai akurat, sampai mengenai musuh dan membunuh mereka. Jadi ini termasuk di antara apa? Jaza'ut tauhid fid dunya. Balasan bagi orang yang bertauhid di dunia berupa apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesuai dengan firman Allah, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan memantapkan, menguatkan kedudukan kamu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz, masih pertanyaan yang tadi Ustaz, apakah bisa dikiaskan tadi Ustaz? Apakah pekerjaan menimpa dikiaskan dengan pekerjaan yang lain seperti memanah, memikul dan sebagainya Ustaz? Iya. Roma itu bisa melempar batu, bisa melempar panah, bisa melempar tombak, melemparkan senjata. Bisa dikiaskan kalau ke zaman sekarang kan sudah nggak ada lagi panah. Nggak ada lagi tombak, tapi yang ada adalah senapan mesin. Sama, iya sama. Sekarang berperang kaum muslimin dengan orang kafir dengan rudal, dengan bazooka, dengan senjata mesin. Akurasinya bisa akurat, bisa tidak, bisa kena, bisa tidak. Tapi bagi seorang muslim yang berjihad di jalan Allah karena iman dan keikhlasan, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini bukan hasr. Hasr itu hanya melempar dengan tombak saja, tidak. Tapi mimbabit tamtsil. Hanya dalam rangka memberi contoh. Jadi memberi contoh dengan lemparan tombak saat itu. Tapi berlaku bagi semuanya. Pedang ke, atau sekarang senapan mesin ke, atau sekarang umpamanya rudal dan seterusnya ya. Seorang muslim yang berjihad dalam rangka li'ila'i kalimatillah, untuk membuat kalimah Allah tinggi, melawan orang-orang kafir yang akan menghancurkan agama dan kaum muslimin ini, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Salah satu bentuk bantuan pertolongannya itu adalah wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, sama ini dengan granat ke, dengan peluru ke, dengan bazooka, dengan tank, dengan rudal, insyaallah sama. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Budi di perjalanan. Baik, silakan Bapak. Saya mau tanya, kalau kita membeli vaksin itu di sisi-sisi kuburan, jadi kan kalau misalnya ada kubur itu ada tanggal lebih ya, itu kita vaksin dulu, karena kalau misalnya itu terdetek, itu hukumnya apakah masuk ke hukum undang-undang atau bagaimana? Ustaz, mohon nasihat Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan menaruh apa tadi di kuburan? Paving block. Oh iya. Barakallahu fiik. Memasang paving block di kuburan. Maksudnya di pinggir atau di... Ya, kita bahas saja. Melakukan upaya pertama agar ciri dari kuburan itu tidak hilang. Tidak hilang karena tergerus air hujan, atau karena mungkin ada orang yang bisa mengambil ciri tersebut kalau tidak permanen gitu ya. Akhirnya kita melakukan sesuatu untuk memberikan ciri bahwa itu kuburan. Dan itu kuburan dia. Boleh? Boleh. Umpamanya nisan yang ada nama. Hanya nama. Tidak perlu pakai
tanggal lahir, tanggal wafat, gelarnya, kemudian prestasinya, jasa yang pernah dia berikan ke negara atau ke keluarga, nggak perlu, hanya nama. Sebagai apa? Ciri bahwa itu kuburannya. Sebab kalau tidak pakai nama bisa aja tertukar ya, bisa begitu ke sana kok sama kuburannya dengan yang lain. Mana nih kuburan kerabat kita? Samar umpamanya. Maka boleh memberikan tanda. Tanda pertama bahwa itu kuburan, kedua bahwa itu kuburan dari kerabat kita, mungkin orang tua, mungkin sahabat atau siapa. Baik dengan nama ataupun dengan tanda sesuatu yang menunjukkan itu kuburannya, ya. Ada itu sebatas itu. Adapun mempaving blok seluruh kuburannya, maka itu melebihi dari kebutuhan. Jadi kebutuhan yang kita inginkan hanyalah mengetahui pertama bahwa itu kuburan, yang kedua bahwa itu kuburan dari orang yang kita maksud. Hanya untuk tujuan itu. Adapun upaya yang berlebih seperti menembok atau mempaving blok gitu ya, atau kuburannya itu sekelilingnya dipakai tanda dengan bata atau paving block dan seterusnya, itu melebihi dari kebutuhan pokok. Nanti dikhawatirkan merembet, kagok tengahnya aja juga akhirnya di paving block, kagok akhirnya terus di semen dan seterusnya, bisa berlanjut begitu. Jadi cukup dengan memberikan satu tanda bahwa itu kuburan dan itu adalah kuburan orang yang kita maksud. Jangan lebih dari hal itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Bapak Anak di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Pertanyaan Ustaz, kakek saya meninggal dan dikuburkan secara agama lain Ustaz oleh salah satu anaknya, dalam hal ini paman saya. Tetapi sebenarnya saat sakit sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada ayah saya bahwa akan tetap ikut agama ayah saya dari Islam. Dan sampai sekarang ayah masih yakin kalau kakeknya ini beragama Muslim. Dan masih didoakan walaupun dikuburkannya bukan dengan kuburan orang Islam dan masih ada tanda-tanda agama-agama lain Ustaz. Bagaimana hukum tentang masalah ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Pertama, setelah seseorang meninggal, maka urusan penguburan atau pengurusan jenazah sampai menguburkan adalah tanggung jawab orang yang masih hidup. Apapun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit, maka mayit tidak bertanggung jawab, kecuali kalau si mayit memberi wasiat sebelum meninggalnya, baru bertanggung jawab. Umpamanya kalau saya mati nanti saya tolong masukkan ke peti, pakai dasi, pakai jas, nanti kuburan saya ditembok. Maka dia berdosa. Si mayit ini berdosa karena dia mewasiatkan sebuah kemungkaran setelah kematian. Lalu dilaksanakan, dia ikut berdosa. Tapi kalau tidak mewasiatkan, dia mati sebagai seorang muslim, lalu diurus dengan cara pengurusan agama lain, tidak dimandikan seperti cara mandi jenazah yang disyariatkan, tidak dikafani tapi pakai jas, pakai dasi umpamanya, juga tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin oleh orang yang masih hidup, maka dosanya ditanggung oleh orang yang masih hidup. Si mayit berdosa tidak, karena dia
itu di luar tanggung jawab dia. Dan dia tidak mengamanatkan, tidak mewasiatkan hal tersebut. Maka mayit tetap mati sebagai seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bapak penaya ini diam saja ketika ayahnya diurus dengan cara pengurusan agama lain? Kalau dia tahu dan membiarkan karena nggak mau ribut, dia dosa. Tapi kalau dia di luar kekuasaan dia, waktu ayahnya meninggal, dia jauh berada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, nggak bisa ikut ngurus. Ternyata oleh adiknya diurus dengan cara-cara agama lain. Dan dia menyesalkan hal itu, maka si bapak ini tidak dosa. Karena dia tidak ikut terlibat dan tidak atau di luar kemampuan dia pada saat tersebut. Jadi dosanya tetap dipikulkan, ditanggungkan kepada sang paman yang mengurus jenazah ayahnya dengan cara-cara yang tidak Islam. Ya, terus bagaimana sikap anak-anaknya? Apakah boleh mendoakan? Bukan boleh, harus doakan ayah tersebut. Terus si penanya berarti kakeknya kan, doakan sang kakek ampunan, doakan rahmat, doakan nikmat kubur, doakan surga di akhirat nanti. Iya, harus, karena diyakini sang kakek tersebut mati sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan berikutnya kami akan angkat penanya kembali melalui line telepon. Kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Sulaiman di Walter. Baik, silakan Sulaiman. Maaf nih, harusnya pertanyaan pekan kemarin. Iya. Ini masalah anak yang meninggal sebelum balik. Maksudnya ini, pekan satu sisi kita merasa kehilangan, di satu sisi kita berbahagia untuk mendapatkan insya Allah kabar baik dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Katanya kalau ada anak kecil yang meninggal sebelum balik, dia akan mengangkat kedua orang tuanya di dalam surga. Nah, apakah harapan seperti ini tidak berlebihan? Memang kita harus memperbaiki cara di mana kita sampai kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari anak dengan izin Allah. Apakah ini tidak berlebihan gitu? Dan cuma itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Sulaiman dari Bogor ya, barakallahu fiik. Adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu. Seperti orang yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Seperti orang yang ditinggal mati oleh 2-3 orang anaknya, maka itu akan menjadi penghalang dari neraka. Seperti orang yang saum Ramadan atau saum sunnat. Saum itu perisai bagi pelakunya dari api neraka. Man shoma yauman fi sabilillah, siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jadikan atau akan jauhkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Siapa yang saum, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan seterusnya, termasuk siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat, Allah akan bangunkan satu istana di surga. 10 rakaat itu yang rawatib itu. Jadi itu jaminan surga dan jaminan dibebaskan dari api neraka bagi orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu
termasuk juga yang ditinggal mati oleh anak yang masih kecil. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang melakukan amal tadi dia sholatnya bagus, tidak hanya yang fardu, yang sunat juga tidak pernah kelewat, saum Ramadan bahkan Senin Kamis, terus ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, tapi dia bermuamalah dengan riba, tapi dia pecandu alkohol, tapi dia umpamanya berzina, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terancam dengan neraka. Kan hampir setiap orang kan di dalam dirinya ada amalan yang dijanjikan surga, ada dosa yang dijanjikan neraka, kan selalu ada ya. Apakah orang yang meminum khamar kemudian harus dijilid di dunia dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam neraka? Terus dia sholat dan memelihara sholat rawatibnya. Ini jalan, itu jalan. Sholat jalan, mabuk jalan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bagaimana orang seperti itu? Iya, ini pernah ditanyakan kepada para ulama, termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau pertama bahwa adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu seperti yang ditinggal mati oleh anak, atau orang yang saum, atau orang yang memelihara 10 rakaat sholat rawatib. Jangan sampai dia berani melakukan amalan yang menggugurkan jaminan itu. Jaminan tadi iya, tapi bisa gugur dengan amalan-amalan buruk, apalagi dengan syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, batal semua amal-amal kamu. Atau kufur, atau bid'ah, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Ini bisa gugur jaminan tadi, atau setidak-tidaknya berkurang. Ini yang pertama. Jadi adanya dalil-dalil tadi. Ditinggal mati oleh anak, dijamin surga. Saum, jaminannya surga dan dijauhkan dari api neraka. Jaminan ini tolong dijaga. Jangan sampai dihapus, digugurkan oleh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, apalagi dosa besar yang bisa menghapus jaminan tadi dari dirinya. Oleh karena itulah maka seluruh jaminan tadi, jaminan surga, jaminan diselamatkan dari api neraka, dan ancaman neraka bagi pelaku-pelaku keburukan, nanti semuanya itu dikalkulasi. Mana yang lebih dominan? Apakah yang lebih dominan ini jaminan surga dan jaminan diselamatkan dari api neraka, atau yang lebih dominan ancaman neraka bagi pelaku dosa-dosa besar? Nanti dikalkulasi, ditimbang. Seluruh jaminan surga, jaminan diselamatkan dari api neraka, ini merupakan pahala yang besar. Ancaman dosa ini merupakan dosa keburukan. Nanti ditimbang, dikalkulasi. Karena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dosanya ada. Tapi dosa ini lebih ringan daripada kebaikan. Dosanya lebih ringan, lebih berat ke pahalanya. Fa huwa fi 'ishati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan kebaikannya. Ringan kebaikannya berarti dosanya lebih gede. Ancaman neraka bagi dia lebih berat daripada jaminan surganya.
fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Nah, jadi adanya jaminan surga bagi orang-orang tertentu. Jaga, jangan sampai ini gugur. Jangan sampai ini terhapus. Jangan sampai minimal ini berkurang oleh dosa-dosa dan kemaksiatannya. Adanya jaminan surga atau jaminan dijauhkan dari neraka harus membuat kita lebih hati-hati dalam berucap dan berperilaku. Jangan sampai ucapan atau perilaku kita ini menghapus, menggugurkan semuanya itu. Ingat kepada hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang dua orang bersahabat. Kata Nabi SAW, ada dua orang sahabat. Satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada sahabatnya, dia sedang bermaksiat. Ditegur, ittaqillah. Wada' ma ta'mal. Takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan amal yang sedang kamu lakukan. Apa jawabnya? Khallini wa rabbi. Biar ini urusan aku dengan Allah. Berpisah. Beberapa hari setelah itu datang lagi masih melakukan kemaksiatan yang sama. Ditegur lagi. Jawabannya sama. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali sang ahli ibadah ini berkata, wallahi la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ini kata si ahli ibadah. Di akhirat keduanya dipanggil. Allah menegur ahli ibadah, man dalladhi yata'alla alayya annani la aghfir li fulan. Siapa yang waktu di dunia berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Aku ampuni dosa si fulan ini dan aku gugurkan semua amalan kamu. Amalan ahli ibadah yang memvonis sahabatnya dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Mengampuni dosa manusia itu wewenang siapa? Wewenang Allah, hak Allah. Direbut sama dia dengan mengatasnamakan Allah. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Bayangkan. Ini ucapan ringan. Tapi menggugurkan semua kebaikan atau semua jaminan surga untuk dia karena amal-amal ibadah. Gugur dengan satu kalimat ringan. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat dirinya. Dengan ucapan tersebut pahalanya, kebaikannya, jaminan surganya dicabut oleh Allah. Nah, ini menunjukkan dosa, ucapan ataupun perbuatan sangat mungkin bisa menghapus garansi tadi. Maka orang yang sudah memiliki amalan-amalan atau penyebab dijaminnya dia dengan surga, dijaminnya dia dijauhkan dari api neraka, jaga jaminan ini, garansi ini, pelihara. Jangan terhapus oleh dosa besar yang kita lakukan yang menyebabkan kita menyesal kelak. Jadi jangan mentang-mentang anak-anak saya semua 10 mati, tenang. Mereka menunggu saya di pintu surga. Makanya nggak perlu ibadah, nggak perlu taat. Ada yang begitu, itu salah faham terhadap hal ini ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.